Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka adalah seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Yesus. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua sama dengan yang itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengajak kita tentang bersikap untuk mengasihi. Yang pertama, mengasihi kepada Tuhan Allah. Yang kedua, mengasihi kepada sesama seperti diri kita sendiri. Apakah semata-mata yang disampaikan oleh Yesus ini adalah suatu hukum yang baru? Jawabannya tidak. Hukum ini adalah hukum yang memang sudah ada, hukum Taurat. Yang Yesus mau tekankan dalam ajarannya, dalam karya-karyanya, bagaimana dia bisa memaknai untuk murid-muridnya, untuk pengikutnya, bahwa sikap yang ditekankan dalam hukum Taurat tentang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu bukan semata-mata terpaut pada aturan-aturan yang melulu mengikat soal hukum benar dan salah. Kenapa demikian? Karena dalam perkembangan ketika hukum ini diberikan oleh Allah kepada Israel melalui perjanjian Sinai, yaitu pada saat Musa di atas gunung Sinai menerima perjanjian dalam bentuk 10 perintah Allah, maka dalam perkembangannya ini dijawantakan dalam hukum-hukum yang disebut sebagai kitab Taurat. Dan Yesus mau mengembalikan pada keutamaan dari hukum itu. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Kenapa ini menjadi hal yang utama? Baik pada saat hukum ini diberikan sampai sekarang, manusia dengan akal budinya mencoba menemui, mencoba menjelaskan, mencoba memaknai Tuhan berdasarkan keterbatasan mereka. Tuhan itu baik, maka kalau saya jahat, Tuhan tetap baik. Tuhan itu berkuasa, jadi dia bisa membuat saya pada hari ini kaya, besok miskin. Hari ini saya sakit, besok saya sehat. Maka itu menunjukkan Tuhan yang berkuasa. Salah satu orang kudus, di antaranya adalah Agustinus, seorang pujangga gereja, mencoba menjelaskan dan menemukan makna tentang Tuhan. Dia membuat 10 jilid buku. Bukunya tebal-tebal, namanya Summa Theologia. Dia mencoba memberikan pengertian sejelas-jelasnya tentang Tuhan. Sampai dalam satu mimpi, dia melihat dalam mimpi tersebut seorang anak kecil tengah mengaduk-ngaduk di pasir. Dan dia menghampiri, nah apa yang kamu lakukan? Saya hendak menggali pasir laut ini
untuk saya bisa menampung air laut yang datang. Pada saat itu Agustinus tertawa kepada si anak ini. Percuma nak, ketika ombak datang, lubang yang kamu buat akan tertimbun lagi. Dan air laut tidak akan bisa kamu tampung melalui lubang yang kamu buat. Setelah dia terbangun dari mimpi itu, barulah dia sadar. Ternyata Tuhan yang coba ia definisikan, Tuhan yang coba ia jelaskan melalui pengertiannya, itu adalah satu bentuk peringatan melalui mimpi dengan dia sebagai anak tersebut. Segera bergegas dia mengambil semua karya-karyanya dan ia mau bakar. Bersyukur kepada Allah, para pengikutnya mencegahnya agar tidak semua bukunya terbakar. Di antaranya adalah Summa Theologia. Itulah satu gambaran Ibu Bapak, bahwa kekudusan orang, kepintaran orang bisa mengarahkan kita pada satu hal yang bisa menyebut Tuhan itu berdasarkan pengertian orang tersebut. Seperti saya pada saat ini ketika saya bicara di mimbar, menggambarkan Allah, Anda bisa menemukan gambaran Allah berdasarkan kata-kata yang saya ucapkan dengan penangkapan akal budi Anda. Apakah Allah yang demikian yang mau kita mengerti? Jawabannya kembali dalam nurani Anda sendiri. Karena dalam nurani Anda bisa menemukan Allah. Bagaimana ketika Anda berbuat kasih kepada sesama Anda, nurani Anda mengatakan demikian dan ada damai sejahtera yang tampak dan dirasakan oleh diri Anda. Itulah gambaran bagaimana Allah yang kita kenal bukan semata-mata terbentuk atau terbatas dalam akal budi kita. Maka ajakan dari misa ini dalam permenungan minggu ini, kita mau kembali kepada asalnya, yaitu Allah. Allah seperti apa yang perlu kita alami, Allah seperti apa yang kita imani, kembali kepada dasarnya. Tuhan, inilah aku, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam keterbatasanku, dalam keputusasaanku, dalam kelemahanku, dalam dosa-dosaku, buatlah aku untuk bangkit lagi, sehingga aku bisa merasakan kasih-Mu, dan kasih-Mu itu bisa aku bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.